Hai guys, kalian pernah ngebayang gak sih sebuah bangunan 8 lantai runtuh dalam waktu kurang dari 2 menit. Lebih dari 1.000 orang terkubur di bawah beton dan besi. Ini bukan perang, ini bukan gempa, ini bukan bom, tapi inilah dunia fashion. Pada tahun 2013, sebuah gedung bernama Rana Plaza di Bangladesh ambruk secara brutal. Sementara di dalamnya ribuan buruh sedang menjahit pakaian untuk brand-brand terkenal di dunia. Baju yang kamu lihat di toko, diskon yang kamu dapatkan di saat weekend, baju yang kamu pakai tanpa kamu tahu asalnya dari mana. Pada hari itu, dunia terkejut, tapi bukan karena tragedinya, melainkan karena kenyataan yang tersembunyi di balik industri ini. Bahwa kemewahan ternyata dibangun di atas penderitaan, dan harga yang murah ternyata dibayar dengan nyawa. Dalam dokumenter ini, kita akan masuk ke dalam cerita kelam yang selama ini disembunyikan. Kita akan bongkar sisi gelap dari industri fashion global. Rana Plaza. Gedung ini sekarang identik dengan nama bencana. Tapi pada awalnya, Rana Plaza hanya salah satu dari ribuan gedung pabrik garmen di Bangladesh. Negara ini dikenal sebagai pengekspor pakaian terbesar kedua setelah Tiongkok. Industri ini menyumbang lebih dari 80% dari total ekspor nasional Bangladesh. Rana Plaza dibangun pada tahun 2006, terletak di Safar, sebuah distrik industri di pinggiran Dhaka. Pemiliknya adalah Sohail Rana, seorang tokoh lokal kontroversial yang terkenal dekat dengan aparat dan politisi, yang jarang diketahui oleh publik. Gedung ini dibangun di atas bekas kolam air yang dikeringkan. Artinya tanahnya tidak labil dan tidak ideal untuk dibangun bangunan yang bertingkat. Tapi pengawas konstruksi di Bangladesh sangat longgar, bahkan bisa dibeli. Izin awal gedung ini hanya untuk kantor dan toko sebanyak 5 lantai. Tapi Sohail Rana melanggar aturan itu semua. Ia menambahkan 3 lantai ilegal tanpa penguat struktur bangunan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, gedung yang seharusnya hanya menampung untuk kantor dan toko diubah menjadi pabrik garmen yang membutuhkan beban listrik yang besar, mesin-mesin berat, dan ribuan pekerja. Mesin generator, alat pres, dan mesin jahit industri. Semua itu diletakkan di lantai paling atas. Tentu saja ini sangat berbahaya karena struktur pondasi gedung tidak pernah dirancang untuk menahan beban sebesar itu. Tapi tidak ada inspeksi, tidak ada evaluasi struktur, tidak ada pengawas pemerintah. Sohail Rana merasa tidak tersentuh dong, karena ia bukan hanya pemilik gedung, tapi juga anggota partai politik penguasa pada saat itu. Ia merasa punya koneksi, ia merasa punya kekuasaan, dan ia merasa kebal dengan hukum. Akibatnya 5 pabrik besar disewakan di gedung ini. Merek-merek terkenal dari luar negeri seperti Primark, Mango, Benetton, Walmart memesan ribuan unit pakaian dari pabrik ini, dan semuanya mengejar satu hal, kecepatan dan harga paling murah. Para pemilik pabrik pun menekan biaya produksi serendah mungkin, upah buruh dipangkas, jam kerja dipanjangkan, dan keselamatan diabaikan. Tidak ada ruang evakuasi, tidak ada pelatihan keselamatan, bahkan tidak ada jaminan bahwa gedung ini aman secara struktur. Ribuan pekerja adalah mayoritas perempuan muda berusia 18-25 tahun yang bekerja di dalam bangunan ini setiap hari, dalam kondisi panas, sempit, dan bising, tanpa ventilasi yang layak, tanpa alat pelindung. Terus gaji mereka berapa? Rata-rata hanya $38 per bulan, atau sekitar 600.000 per bulan pada saat itu. Tapi bagi para buruh itu, pekerjaan ini jauh lebih baik daripada pengangguran. Mereka bertahan, mereka diam, mereka menerima, karena mereka tidak punya pilihan. Sementara di sisi lain dunia, kita membeli pakaian yang murah, tanpa tahu dari mana dan siapa yang membuat pakaian itu. Sementara Rana Plaza berdiri di atas ketimpangan itu. Gedung yang dibangun bukan hanya dari beton dan baja, tapi juga dibangun dari keserakahan, ketidakpedulian, dan ketimpangan sosial. Tanggal 23 April 2013,
1 hari sebelum kejadian, suasana di Rana Plaza seperti hari-hari biasanya. Ribuan buruh sudah mulai bekerja dari pagi. Mesin-mesin berat berdengung. Jarum-jarum jahit bergerak sangat cepat. Deadline mendesak dan pakaian harus selesai. Karena klien-klien dari luar negeri sudah menunggu pengiriman. Tapi hari itu terjadi sesuatu yang tidak biasa. Tepatnya di lantai paling bawah, beberapa pekerja melihat retakan besar muncul di pilar beton. Retakan itu tidak kecil, tapi benar-benar retak yang memanjang sepanjang tembok dan sepanjang tiang penyangga utama. Dinding bergemetar di saat mesin dinyalakan. Meja bergoyang. Pekerja mulai panik dan mereka ketakutan. Bahkan mereka tahu ini bukan hal yang normal. Akhirnya seorang dari bank lokal yang berada di lantai bawah memanggil seorang insinyur bangunan. Hasil inspeksi kilat menyimpulkan satu hal, struktur gedung tidak stabil. Gedung ini tidak boleh dipakai. Orang-orang harus segera dievakuasi. Akibatnya sore itu juga bank dan toko-toko lantai paling bawah langsung tutup operasional. Mereka menyelamatkan dokumen, mengeluarkan barang-barang yang penting dan pulang. Tapi tidak dengan pabrik garmen yang berada di lantai paling atas. Malam itu para pemilik pabrik dipanggil oleh Sohel Rana. Ia meyakinkan bahwa retakan itu tidak berbahaya. Katanya itu hal yang biasa. Bahkan Sohel Rana membawa seorang teknisi yang menyatakan gedung itu aman. Tapi tanpa dokumen resmi, tanpa bukti teknisi. Hanya klaim sepihak. Sohel Rana punya satu alasan. Jika tutup 1 hari saja, maka mereka akan mengalami kerugian yang besar. Orderan dari brand-brand internasional akan terlambat. Kontrak bisa dibatalkan, reputasi bisa hancur. Maka keputusannya sangat jelas. Buruh harus tetap masuk besok pagi. Kalau tidak masuk, gaji mereka akan dipotong. Bahkan ada yang diancam akan dipecat. Sebagian buruh menolak, tapi sebagian orang tidak punya pilihan. Mereka butuh uang, mereka punya keluarga, dan mereka takut kehilangan pekerjaan. Pagi itu, beberapa sempat menangis saat memasuki gedung. Bahkan beberapa ada yang menelpon keluarganya untuk minta didoakan. Bahkan ada yang sempat bilang, kalau aku mati hari ini, tolong urus anak-anakku. Dan ya, banyak dari mereka tidak pernah pulang. Bayangin aja guys, di satu sisi gedung sudah dinyatakan rapuh, tapi di sisi lain ratusan pekerja dipaksa tetap masuk, bukan oleh tentara, bukan oleh penguasa, tapi oleh sistem ekonomi global yang menekan dari atas ke bawah, yang memaksa produksi tanpa jeda, dan mereka menutup mata atas keselamatan para pekerja. Hari itu, tanggal 23 April, sudah cukup jadi peringatan. Tapi peringatan itu diabaikan. Dan besoknya terjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di abad ini. Tanggal 24 April 2013, jam menunjukkan jam 8.00 pagi. Ribuan pekerja perlahan masuk ke gedung Rana Plaza. Sebagian masih ragu, masih banyak yang takut, tapi tekanan tetap datang dari atasan. Mesin-mesin mulai dinyalakan, generator mulai berderung keras, jarum-jarum jahit mulai bergerak, suara desingan alat-alat berat mulai bergema di seluruh lantai. Gedung yang sudah retak dipaksa bekerja seperti biasa. Sekitar pukul 8:45 pagi, tiba-tiba terdengar retakan yang sangat keras dari lantai 5, dan dalam hitungan detik, seluruh gedung mulai bergoyang. Pilar-pilar penyangga pecah seperti kertas. Dinding rontok, lantai demi lantai saling menghantam jatuh ke bawah, dan hanya dalam waktu 90 detik, gedung Rana Plaza runtuh secara total. 8 lantai jadi abu dan rata dengan tanah. Di dalamnya lebih dari 3.100 orang bekerja pada saat itu. Jeritan memenuhi udara, debu putih tebal menyelimuti segalanya. Orang-orang terperangkap di bawah beton, tangan tergencet mesin, kaki tertimpa rangka besi. Beberapa orang langsung tewas di tempat. Beberapa lainnya masih hidup tapi terjebak di ruangan yang sempit, tanpa cahaya, tanpa oksigen, bahkan tanpa harapan. Layanan darurat tiba setengah jam kemudian. Tapi mereka semua menghadapi mimpi buruk. Struktur gedung terlalu rapuh. Mereka tidak berani memakai alat berat, takut korban malah tertimpa. Maka evakuasi dilakukan dengan tangan kosong. Pakai cangkul, pakai palu, bahkan ada yang memakai pisau dapur untuk memotong puing. Salah satu korban bernama Risma Begum tertimpa selama 17 hari. Ia selamat dengan meminum air hujan
dan menjilat embun dinding. Saat ditemukan, tubuhnya sudah kurus kering, tapi dia masih hidup. Itu semua adalah keajaiban di tengah kuburan massal. Sebagian korban harus mengamputasi anggota tubuh mereka agar bisa keluar. Tidak ada dokter, tidak ada alat steril, hanya pisau logam dan keberanian untuk bertahan hidup. Di luar, keluarga buruh terus berdatangan. Mereka menangis, berteriak, dan menunggu kabar. Foto anak, keluarga, suami, istri, semuanya ditunjukkan kepada relawan. Tapi kebanyakan dari mereka menerima kabar duka. Bahkan ada yang tidak menerima kabar sama sekali. Setelah pencarian selama 3 minggu penuh, tercatat 1.134 orang tewas. Sebagian besar adalah perempuan muda. Banyak yang belum ditemukan sampai sekarang, karena bagian tubuh mereka terlalu hancur dan tidak bisa diidentifikasi. Lebih dari 2.500 orang luka-luka. Ada yang kehilangan tangan, ada yang amputasi kakinya, ada yang buta. Tapi semua orang kehilangan sesuatu, yaitu harapan. Rana Plaza bukan hanya tragedi konstruksi. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Sebuah neraka yang muncul bukan karena alam, tapi karena kelalaian, karena keserakahan, karena sistem global yang ingin mendapatkan keuntungan di atas nyawa manusia. Dan yang paling menyakitkan apa? Semua itu bisa dicegah. Kalau saja pada saat itu suara pekerja didengarkan. Kalau saja peringatan sehari sebelum kejadian ditangani dengan serius. Kalau saja keselamatan pekerja lebih penting daripada target pengiriman. Tapi di dunia fast fashion, waktu adalah uang dan nyawa adalah biayanya. Setelah runtuhan dibersihkan, ratusan mayat diangkat, dunia pun mulai bertanya, siapa yang bertanggung jawab? Dan yang lebih pentingnya lagi, kenapa tragedi besar itu bisa terjadi? Jawabannya tentu tidak sesederhana satu nama. Karena Rana Plaza bukan hanya runtuh oleh satu orang, tapi oleh satu sistem. Pertama, mari kita bahas dari Sohel Rana, pemilik gedung Rana Plaza. Pria yang membangun Rana Plaza secara ilegal. Ia menambahkan 3 lantai tanpa izin. Ia mengabaikan laporan teknisi. Ia memaksa pekerja masuk meski gedung sudah retak. Setelah tragedi terjadi, Sohel Rana melarikan diri ke India. Tapi dalam waktu 4 hari dia berhasil ditangkap. Ia didakwa pembunuhan massal dan pelanggaran bangunan. Pada tahun 2016 dan 41 orang, termasuk dia, dan pemilik pabrik lainnya resmi dituntut di pengadilan. Tapi Sohel Rana bukan satu-satunya. Gedung itu bisa berdiri karena pengawasnya terlalu longgar, karena pejabat lokal yang tutup mata, karena praktik suap dan korupsi di sistem perizinan Bangladesh. Pemerintah Bangladesh ikut bertanggung jawab karena mereka gagal mengatur standar keselamatan pekerja. Mereka gagal melindungi pekerja dari tekanan industri global. Mereka membiarkan ribuan pabrik beroperasi dengan standar yang minim selama ekspor tetap jalan. Tapi yang tidak kalah penting adalah brand-brand fashion internasional. Di reruntuhan Rana Plaza ditemukan brand-brand merek terkenal dunia seperti Primark, Mango, Walmart, Benetton, Joyfresh. Mereka bukan pemilik pabrik, tapi mereka adalah klien utama. Mereka memesan ribuan unit pakaian, menekan harga serendah mungkin, menuntut pengiriman secepat mungkin, tanpa pernah benar-benar melihat bagaimana dan di mana pakaian mereka dibuat. Dalam rantai pasok global, mereka punya jarak yang sangat aman. Mereka bisa bilang, kami tidak tahu, itu bukan pabrik milik kami. Kami hanya beli produk, tapi itu semua omong kosong. Mereka tahu, mereka pernah audit. Mereka pilih pabrik-pabrik murah di Bangladesh karena upah buruh sangat rendah. Mereka bisa produksi dengan cepat dengan biaya yang sangat kecil. Primark adalah salah satu brand yang mengakui bahwa produknya dibuat di Rana Plaza. Mereka yang pertama memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Tapi tidak semua brand secepat itu. Walmart menolak bertanggung jawab secara langsung. Benetton menolaknya. Lalu ia memberikan donasi juga setelah mendapatkan tekanan dari publik. Perlu 2 tahun penuh untuk mengumpulkan dana kompensasi sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat. Dana ini dibagi untuk keluarga korban dan korban yang selamat. Tapi banyak yang bilang jumlah itu tidak cukup untuk menebus penderitaan seumur hidup. Dan setelah semua itu, ratusan brand lain memilih untuk diam. Mereka tidak mengaku, mereka tidak peduli,
bahkan mereka tidak membantu. Tragedi Rana Plaza menunjukkan satu hal, bahwa di balik baju yang murah, ada struktur global yang rumit, tidak transparan, dan penuh eksploitasi. Brand pura-pura tidak tahu, dan korban hanya jadi angka di laporan. Terus siapa yang bertanggung jawab? Bukan hanya satu orang, tapi seluruh sistem yang menjadikan manusia sebagai mesin produksi, yang menekan dari atas, sampai akhirnya semuanya runtuh. Sementara janji perubahan dan realita yang masih sama. Setelah debu reruntuhan hilang, setelah semua mayat diangkat, dunia tidak lagi bisa diam. Untuk pertama kalinya jutaan orang sadar ada harga manusia di balik baju murah yang mereka pakai. Media besar dari seluruh dunia menyoroti Bangladesh. Semua memberitakan hal yang sama. Ini adalah tragedi sistematik, bukan hanya satu gedung yang gagal, tapi seluruh rantai produksi fashion global yang penuh ketimpangan. Konsumen pun mulai bertanya, siapa yang membuat baju ini? Di mana mereka bekerja? Apakah mereka aman? Muncullah gerakan global Fashion Revolution. Kampanye ini lahir setelah berapa minggu kejadian dengan satu pertanyaan yang sederhana, who made my clothes? Gerakan ini menuntut transparansi brand, menuntut keadilan bagi buruh, menuntut perubahan sistem. Tapi tekanan tidak hanya datang dari aktivitas. Komunitas internasional pun mulai bergerak. Pada bulan Mei tahun 2013, hanya berapa minggu setelah tragedi, lebih dari 190 brand menandatangani kesepakatan internasional. Perjanjian ini mewajibkan audit bangunan dan standar keselamatan bagi seluruh pabrik yang memproduksi untuk seluruh brand. Audit dilakukan oleh tim independen. Hasilnya ribuan pelanggaran ditemukan. Banyak pabrik tutup sementara. Dalam 2 tahun, sekitar 38.000 pelanggaran keselamatan telah diidentifikasi dan sebagian besar telah diperbaiki. Itu menunjukkan kemajuan yang sangat besar. Tapi tidak semua pabrik ikut serta dan tidak semua brand mau bertanggung jawab. Pemerintah Bangladesh juga ditekan. Mereka menaikkan upah minimum buruh garmen dari sekitar $38 menjadi $68 per bulan. Tapi tetap saja itu hanya angka, jauh dari upah yang layak karena biaya hidup seperti di Dhaka terus naik. Sementara itu para korban selamat tetap hidup dengan bayang-bayang tragedi. Menurut laporan ActionAid tahun 2013, 1 dari 3 korban Rana Plaza masih mengalami trauma yang sangat berat. Banyak yang tidak bisa bekerja karena cacat fisik, banyak yang tidak pernah mendapatkan kompensasi upah. Di sisi lain, banyak pabrik sekarang sudah lebih aman, tapi tekan produksi tetap tinggi. Deadline makin ketat, harga masih ditekan, konsumen masih ingin baju yang cepat dan murah, dan itu membuat reformasi sulit bertahan dengan jangka panjang. Ironisnya, meskipun Rana Plaza di titik balik, fast fashion justru makin merajalela. Brand-brand baru menawarkan baju yang lebih murah dengan sistem yang sangat cepat dan dengan buruh yang lebih tak terlihat. Rana Plaza memang memaksa dunia untuk berpikir, tetapi setelah 10 tahun berlalu, pertanyaannya tetap sama. Apakah yang berubah itu sistem atau hanya kemasannya saja? Karena selama kita sebagai konsumen, kita masih tergoda dengan harga yang murah. Dan selama brand masih mengejar profit di atas segalanya, maka tragedi seperti Rana Plaza bukan yang terakhir.